Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Asyifa Pujawida Nurmesia, NIM 2019-008-161, akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya ada saya, Vito Alfiandrius Miko, dengan NIM 2019-008-188, akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik keseimbangan jangka panjang. Saya Nika Mila, NIM 2019-008-177, akan mempresentasikan tentang praktek penerapan harga. Saya Wahyudi Fridasu, NIM 2019-008-164, akan menjelaskan tentang diskriminasi harga. Perkenalkan, nama saya Herlina Nurul Sukmanitias dengan NIM 2019-008-192. Di sini saya akan mempresentasikan penetapan harga. dan yang terakhir ada Dan nama saya Setia Aksyadewo, NIM 2019-008-204. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan produksi dan juga penetapan harga dalam pasar yang monopolis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini merupakan campuran antara persaingan sempurna dan monopoli. Ada beberapa ketentuan persaingan sempurna di dalam pasar monopolistik, dan begitu juga dengan monopoli ada ketentuan di pasar monopolistik. Unsur persaingan sempurna berasal dari banyak penjual dan banyak pembeli. Berarti di pasar monopolistik ini ada banyak penjual dan ada banyak pembeli. Unsur monopoli berasal dari produknya yang terdiferensiasi. Maksudnya yaitu produknya itu dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Sumber daya dengan mobilitas sempurna bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualan sendiri. Seperti iklan, produknya dari berbagai jenis apapun dan mereka bisa menambah iklan sesuai dengan keinginan perusahaan. Selanjutnya, mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri. Contohnya seperti fast food outlet, maksudnya itu yaitu rumah makan siap saji yang menyajikan minuman dan makanan. Lalu ada pakaian, industri retail, toko sepatu, dan beberapa toko lainnya. Misalkan begini contohnya, produknya yang terdiferensiasi itu misalkan roti. Roti memiliki varian dalam rasa roti itu sendiri. Lalu kemasannya menarik minat pembeli, dan hal seperti itu merupakan produk yang terdiferensiasi karena ada banyak penjualnya dan ada banyak pembelinya. Lalu pakaian fast food juga seperti itu, yang memiliki karakteristik sendiri. Mereka juga bebas dalam mengiklankan produknya sehingga harga, kualitas, dan kuantitas itu mereka yang menentukan. Karena semakin mahal harganya, biasanya kuantitas semakin sedikit. Topik pembahasan yang kedua yakni ada penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopolistik. Jadi perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaannya negatif. Karena banyak produk yang bisa substitusi dekat, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Ada banyak substitusi, misalkan roti tadi, ada berbagai macam brand, jadi ada berbagai roti lainnya yang bisa dipilih sehingga kenaikan harga sedikit saja bisa mempengaruhi permintaan. Output terbaik pada saat MR sama dengan MC. Jadi, laba maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR lebih besar dari MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output karena
agar mencapai skala ekonomisnya. Lalu pada saat MR lebih kecil dari MC, laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Artinya outputnya mulai dikurangi. Kalau misalkan akan menambahkan output terus-menerus, kemungkinan akan keluar dari zona skala ekonominya. Di sini ada jika pada output terbaiknya yaitu P lebih besar dari ATC, yakni perusahaan akan untung. Dan apabila P sama dengan ATC, maka perusahaannya impas. Dan apabila P lebih kecil dari ATC, maka perusahaannya merugi dan beroperasi sepanjang P lebih besar dari AVC. Kalau perusahaan sudah di bawah seperti ini, maka perusahaan itu sebaiknya berpikir untuk keluar dari pasar. Selanjutnya, persaingan monopolistik keseimbangan jangka pendek. Nah, di sini terdapat kurva persaingan monopolistik. Kurva ini mirip dengan monopoli, akan tetapi kurva D pada perusahaan monopolistik lebih elastis. Karena sedikit saja perubahan harga akan meningkatkan permintaan itu. Kalau turun harganya, kalau naik akan mengurangi permintaan. MR di situ adalah marginal revenue. MC di situ adalah marginal cost. Perusahaan berproduksi di kisaran AFBC itu untuk jangka pendek. AFBC pada titik E berpotongan antara MC dengan MR. Ini adalah posisi yang baik ketika MR sama dengan MC. Lalu ATC berpotongan dengan MC itu berarti bahwa berada dalam titik biaya terendah. ATC terendah ada di titik MC. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Asifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik keseimbangan jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang ini, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Nah, kenapa ada pernyataan seperti ini? Apabila perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistik ini dalam jangka waktu pendek mendapatkan laba, maka akan ada banyak perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar jangka panjang. Kenapa? Karena mereka melirik bahwa akan ada keuntungan di sana. Sehingga untuk yang sudah eksis ataupun yang sudah ada di dalam harus mampu mempertahankan karakteristiknya. Karena kalau tidak akan tergantikan secara terus-menerus. Nah, ini akan kita lihat kurva keseimbangan jangka panjangnya. Untuk yang masing-masing LMC, LAC, itu semua rata-rata terdiri dari yang shortnya. Misal ini short, marginal cost, maka kalau dia sudah menjadi dalam jangka waktu yang lama, itu menjadi long run marginal cost. Kenapa hanya ada LAC dan bukannya LATC? Karena dalam jangka panjang hanya ada biaya variabel long run every cost. Maka saat kapan perusahaan itu harus memproduksi, yaitu pada saat LMC berpotongan dengan LAC. Selanjutnya ada variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan untuk meningkatkan permintaan. Artinya, ketika ada banyak variasi dan kita bisa membuatkan iklan yang menarik, maka itu bisa meningkatkan permintaan konsumen. Lalu, ada variasi produk. Perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Artinya, ada kemasan yang beragam, misalnya kecil, sedang, besar, dan contohnya ada air mineral, ada air 600 ml, ada air galon. Nah, itu adalah bermacam-macam variasinya. Lalu ada beban penjualan.
Semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualannya, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR yang diperboleh akibat kegiatan ini melebihi MC. Hingga akhirnya MR sama dengan MC. Artinya, kita tidak bisa mengeluarkan biaya hingga akhirnya nanti MC-nya itu lebih besar daripada MR. Nah, MR itu tidak bisa melebihi MC. Kenapa? Kalau seandainya MR itu sudah melebihi MC, maka nantinya kita akan mulai mengalami kerugian. Artinya, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada penerimaan yang didapatkan. Sehingga boleh saja variasi produknya itu lebih banyak dan variasi iklannya juga banyak. Tetapi semuanya harus dalam kondisi yang terkontrol. Sehingga nanti MR sama dengan MC agar labanya maksimum. Lalu ada kurva yang kedua, keseimbangan jangka panjang. LAC itu berarti biaya, termasuk pengeluaran penjualan seperti tadi ya, biaya distribusi, periklanan, dan lain sebagainya. Lalu LAC biaya tanpa pengeluaran penjualan. Artinya misalnya tadi ya, perusahaan itu menjual dalam kondisi yang normal tanpa adanya biaya-biaya tambahan lagi. Maka titik perpotongannya ada di garis D dan garis LAC bagian bawah. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Kamila. Penetapan harga markup. Survei praktek bisnis menunjukkan bahwa praktek penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga yang paling luas yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan bisnis. Dalam pendekatan yang paling umum dalam praktek penetapan harga markup, perusahaan-perusahaan mengestimasi biaya variabel rata-rata untuk mereka yang menambahkan biaya umum dan lalu menambahkan markup atau margin sebesar persentase tertentu untuk laba. Pengenaan biaya tidak langsung atau biaya umum biasanya ditentukan dengan mengalokasikan biaya-biaya ini di antara produk-produk perusahaan atas dasar biaya variabel rata-rata mereka. Markup atas biaya. Secara umum, markup atas biaya atau rumus biaya plus diketahui berdasarkan ekspresi markup sama dengan harga min biaya per biaya. Pembelian dalam ekspresi ini disebut margin laba. Memecahkan persamaan untuk mencari harga memberikan ekspresi yang menentukan harga dalam sistem penetapan harga biaya plus. Markup atas harga. Margin laba atau markup kadang-kadang dihitung sebagai persentase dari harga dan bukan dari biaya. Cara alternatif untuk mengekspresikan margin laba ini dapat diilustrasikan dengan rumus markup atas biaya. Seperti rumus di atas. Seperti dalam rumus markup atas biaya, pembilang dalam rumus markup atas harga adalah margin laba. Tetapi, biaya diganti dengan harga dalam penyebut. Untuk mengkonversikan dari satu rumus markup ke rumus lainnya, cukup gunakan ekspresi berikut ini. Bisa dilihat di sini adalah praktek penetapan harga. Menurut Basu Swata, harga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut maksimasi laba. Berorientasi pada volume. Pada penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, laba. Berorientasi pada volume. Pada penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.
berorientasi pada citra atau image, bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan. Misalnya, menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius. Sementara penetapan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu, dalam kurung menjaga harga. Orientasi pada stabilitas harga. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industry leader. Metode penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga. Menurut Maras, harga dapat ditentukan atau dihitung. Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan atau cost plus pricing method. Di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada Nur Carmila. Langsung saja. Walaupun penggunaan rumus penetapan harga markup yang tidak sesuai akan mengaruh pada keputusan manajerial yang tidak optimal. Perusahaan-perusahaan yang berhasil umumnya menerapkan metode ini dengan cara sepenuhnya konsisten dengan memaksimalisasi laba. Pada kenyataannya, penetapan harga markup dapat dipandang secara pendekatan umum yang efisien untuk menetapkan harga yang optimal. Yang selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga terdapat ketika kelompok pelanggan yang berbeda dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama, atau ketika perbedaan dalam harga tidak proporsional dengan perubahan dalam biaya untuk sebuah perusahaan dengan beberapa produk. Dengan kata lain, diskriminasi harga terjadi ketika harga produk perusahaan di pasar yang berbeda tidak berkaitan dengan perbedaan dalam biaya produksi dan distribusi. Contohnya seperti penggunaan PLN. PLN mengenakan tarif dasar listrik yang lebih tinggi untuk para pemakai industri dan komersial daripada untuk para konsumen biasa atau rumah tangga. Dalam segmen konsumsi rumah tangga pun tarif dasar listrik dibedakan kembali per daerah atau per besarnya daya listrik yang digunakan. Yang selanjutnya ada diskriminasi harga banyak dipakai sekarang ini, terutama dengan barang-barang yang tidak mudah dipindahkan dari pasar dengan harga rendah ke pasar dengan harga tinggi. Ternyata, praktek ini seringkali dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Monopolis memainkan harga jual produk mereka dan menurunkan jumlah penjualan mereka untuk meningkatkan keuntungan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mungkin bisa mendapatkan pasar untuk para pembeli yang berkeinginan kuat, dan kehilangan untuk pasar untuk para pembeli yang enggan. Contohnya pada saat hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, dan lain-lain, seringkali produsen memainkan harga produk mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan untuk penjualan hari-hari biasanya. Maka pada sebuah konsumen yang sangat membutuhkan produk pada saat itu, mereka akan membeli produk tersebut walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi untuk sebuah konsumen yang tidak terlalu membutuhkan produk pada saat itu, mereka enggan untuk membelinya dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Yang selanjutnya ada persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Ada dua kondisi diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Yang pertama, harus terdapat elastisitas harga dari permintaan yang berbeda di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu, kecuali elastisitas harga berbeda di antara berbagai bagian pasar. Yang kedua, perusahaan tersebut harus mampu mengestimasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar dan mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan. Jenis-jenis diskriminasi harga itu ada 3.
tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu perusahaan memperoleh jumlah maksimum yang rela dibayar oleh setiap pembeli untuk produknya. Contohnya, jasa profesional seperti pengacara terkadang menetapkan tarif berbeda. Tingkat yang kedua yaitu merupakan jenis diskriminasi harga yang lebih sering diterapkan, melibatkan penetapan harga atas dasar jumlah yang dibeli. Contohnya seperti pembeli dalam paket dengan jumlah yang besar akan mendapat pengurangan harga. Tingkat yang ketiga terjadi ketika sebuah perusahaan memisahkan pelanggan-pelanggannya ke dalam beberapa kelompok dan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok. Contohnya, harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam penerbangan atau kereta api berbeda. Selanjutnya ada penetapan harga produk berganda, yaitu model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi satu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka. Dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Selanjutnya ada keterkaitan permintaan. Ada dua keterkaitan permintaan. Yang pertama ialah keterkaitan permintaan timbul karena persaingan atau sifat saling melengkapi di antara berbagai produk perusahaan. Yang kedua ada analisis keterkaitan permintaan, yaitu keterkaitan permintaan mempengaruhi keputusan harga melalui pengaruh mereka terhadap pendapatan harga. Keterkaitan produksi sama seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan, produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi. Beberapa produk dapat diproduksikan bersama-sama dalam rasio yang tetap atau di dalam proporsi yang dapat divariasikan. Gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap. Kasus paling sederhana, dari produksi bersama-sama produk-produk yang dihasilkan dalam proporsi tetap. Dalam situasi ini adalah tidak masuk akal untuk mencoba memisahkan produk-produk tersebut dari sudut pandang produksi atau biaya, yaitu produk-produk yang harus dihasilkan dalam proporsi tetap dan tidak memungkinkan penyesuaian terhadap rasio keluaran produk. Kemudian penetapan harga dalam pasar yang mapan. Tingkat harga umum yang terjadi di pasar yang mapan adalah tingkat harga yang memenuhi tujuan harga tertinggi atau tujuan perusahaan-perusahaan tersebut secara umum. Penetapan harga dalam pasar yang mapan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, price positioning. Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Penelitian pasar yang dilakukan dengan cermat akan bermanfaat bagi perusahaan dalam menunjukkan harga-harga reservasi untuk produk tertentu dan untuk setiap ciri yang tercakup atau tidak dalam produk tersebut. Yang kedua, strategi harga produk lain. Pendekatan ini memilih markup berdasarkan estimasi elastisitas harga permintaan yang secara implisit mengasumsikan bahwa permintaan akan setiap item lini produk tidak tergantung permintaan setiap lini dari dalam produk itu. Yang ketiga, penentuan harga untuk menduga kualitas. Penentuan harga sebuah produk yang lebih tinggi akan meyakinkan konsumen bahwa item itu berkualitas lebih tinggi dan menyebabkan penjualan serta laba lebih besar dibanding apabila produk itu dijual dengan harga lebih rendah. Kemudian nomor 4, penentuan harga produk dalam suatu paket. Pembandelan produk adalah praktik penjualan suatu produk secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Penjualan secara paket akan meningkatkan laba yang ditempuh dengan cara menawarkan harga setiap produk apabila dijual terpisah dan menawarkan bandelan sebagai suatu paket dengan satu harga yang lebih rendah dari harga jual masing-masing komponen dalam bandel tersebut. Menurut Ciptono, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produk yang sudah ada di pasar. Yang pertama, adanya perubahan dalam lingkungan pasar.
misalnya pesaing menurunkan harga. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen. Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan mempunyai 3 alternatif, yaitu yang pertama, mempertahankan harga. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Yang kedua, menurunkan harga. Strategi ini sulit dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki kemampuan finansial yang besar. Sementara konsekuensi yang harus dihadapi, perusahaan menerima margin laba dengan tingkat yang kecil. Ada 3 alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan. Yang pertama, strategi defensif, di mana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang makin ketat. Kedua, strategi ofensif, di mana perusahaan mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan produk kompetitor. Yang ketiga, respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan, misalnya inflasi yang berkelanjutan dan hanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan konsumen makin selektif dalam berbelanja dalam penentuan harga. Selanjutnya, nomor 3, menaikkan harga. Suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada 2 persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan, antara lain elastisitas harga relatif rendah. Namun, elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan distribusi. Kemudian, dorongan atau reinforcement dari unsur bauran pemasaran lainnya tetap menunjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.